Saudara, informasi lebih lengkap terkait dengan tenaga medis yang menjalani isolasi mandiri di wilayah Jawa Tengah kita akan tanyakan kepada Gubernur Jawa Tengah. Sudah ada Ganjar Pranowo. Selamat siang, Mas Ganjar. Ya, selamat siang. Mas Ganjar, bisa diinformasikan bagaimana dengan perkembangan kesehatan para tenaga medis yang melakukan isolasi secara mandiri? Update-nya ada berapa tenaga medis, Mas Ganjar? Ya, sampai dengan kemarin sih 40 ya. Sampai update-nya apa kegiatannya, saya kontak dengan salah satu dokter, Pak Gub, saya besok pagi mau olahraga, begitu. Jadi mereka seperti yang ada di video tadi yang disampaikan, sehat-sehat dalam arti semangat, begitu ya. Dan ya seperti tidak sakit begitu yang saya lihat. Saya komunikasi dengan beberapa dokter yang ada di sana. Ada 40, cukup banyak Pak tenaga medis yang terpapar virus corona dan saat ini menjalani isolasi mandiri. Sebenarnya apa yang terjadi Pak di Jawa Tengah, Pak? Yang terjadi di Rumah Sakit Karyadi, bukan di Jawa Tengah, di Rumah Sakit Karyadi. Jadi saya tanya, ini kira-kira kenapa? Itu ada dua klaster begitu, satu lagi menangani kalau tidak salah ibu melahirkan, yang satu lagi menangani operasi. Nah, yang kedua-duanya diperkirakan dia positif. Memang ada pertanyaan, ada riwayat yang ditanyakan, saya lupa pasien yang mana yang ditanyakan saat itu, bahwa apakah Anda pernah ke sana, pernah ke sini, jawabannya tidak semuanya. Maka mereka mengerjakan dengan ya mungkin seperti biasanya dokter, saya nggak pernah jadi dokter jadi tidak mengerti. Nah terus kemudian tertular begitu. Maka kejujuran dari pasien menjadi penting dan sekarang kita tidak bisa abai. Siapapun yang datang ke rumah sakit ini pasti ada potensi-potensi ya, potensi-potensi COVID-19. Maka sakitnya mungkin tidak berhubungan langsung dengan COVID-19 termasuk indikator ciri-cirinya, tapi ketika kemudian ternyata dia diperiksa dia positif, jadi bisa tertular dari sana. Maka ini butuh kedisiplinan dan saya memang meminta kepada Rumah Sakit Karyadi untuk melakukan review dari SOP dan penataan mungkin ruang-ruang yang harus diperbaiki di sana atau mungkin melengkapi jika diperlukan umpama semacam APD dan sebagainya agar mereka lebih nyaman bekerja. Oke, jadi 40 tenaga medis yang terpapar virus corona ini karena ketidakterbukaan dari pasien terkait dengan rekam jejak medis mereka atau seperti apa Pak Ganjar? Ya, informasi yang coba saya klarifikasi ke rumah sakit seperti itu, begitu. Maka sekali lagi kejujuran dari pasien menjadi penting. Mungkin sekarang setiap pasien masuk memang SOP-nya sudah harus diketahui. Anda dari mana, apakah dari sana, dari sini, dari zona merah, dari luar negeri dan sebagainya. Dan kami minta pasien juga harus jujur. Nggak apa-apa kok jujur, nggak usah takut, nggak usah paranoid, tapi sampaikan saja apa yang ada. Karena kalau kita bohong itu akan bisa mempengaruhi si dokternya. Mungkin dokternya cukup pakai masker ya, dia tidak menggunakan APD yang lengkap pada saat memeriksa karena sakitnya tidak berhubungan langsung. Jadi kalau saya simulasikan masa sepedaan, kaki saya keseleo begitu terkilir, terus kemudian saya periksakan ke dokter, ya pasti dokternya akan melihat sakit apa Pak Ganjar, waduh kaki saya terkilir. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa saya ini tidak sakit atau tidak carrier atau mungkin kita memang barangkali sakit begitu ya dengan asimptomatisnya gitu ya. Maka kemudian ketika dia memeriksa kaki saya tidak tersentuh, tidak diketahui, kita komunikasi mungkin terlalu pendek dan kemudian bisa tertular. Ini saya asumsikan seperti itu. Jadi pasien apapun sangat mungkin untuk bisa menularkan. Maka kami meminta SOP-nya untuk diperbaiki. Tapi untuk alat pelindung diri sendiri Pak di RSUP Karyadi saat ini bagaimana Pak? Stoknya apakah memang kekurangan atau memang aman Pak? Kalau kemarin saya cek aman, memang pernah ketika terjadi peningkatan tinggi, wah ini mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu artinya masih bisa dicukupi, tapi ini waktu minggu-minggu ke depan seperti apa. Nah pada saat kejadian ini sekaligus saya koreksi dan saya meminta Dinkes saya sebelum kejadian ini tolong seluruh rumah sakit membuat sistem informasi yang online dengan kita. Sehingga stok APD-mu ada berapa, pasienmu berapa, kebutuhanmu berapa, sehingga kalau kemudian mereka nanti membutuhkan,
saya secara pribadi di belakang saya ada layar ini. Layar ini adalah dashboard saya untuk bisa ngecek. Kalau kemudian sistem ini bisa dimasukkan ke sini, dari rumah saja saya bisa ngecek satu persatu apa yang terjadi. Terus kemudian, oh rumah sakit itu perlu bantuan, oh rumah sakit ini perlu bantuan. Termasuk tentu rumah sakit yang lain yang memang selama ini tidak masuk rumah sakit rujukan. Tapi kan bukan tidak mungkin, Mbak, sekarang orang datang ke rumah sakit manapun kan, puskesmas kayak rumah sakit swasta kayak tiba-tiba masuk, saya kok rasanya nggak enak badan ya, apa masuk angin biasanya seperti itu. Ya kalau seperti itu kondisinya dan ternyata dia positif kan juga membahayakan. Maka saya minta semua untuk memperbaiki ini. Oke, ke depan Pak Ganjar, bagaimana evaluasi selanjutnya? Karena kita tahu ternyata tenaga medis yang terpapar virus corona ini tidak secara langsung begitu merawat pasien COVID-19. Ini merupakan pasien umum begitu, merawat pasien umum. Ya, yang pertama pasien jujur, yang kedua SOP-nya diperbaiki. Dan dari Karyadi geraknya sangat cepat, karena ini rumah sakit milik pusat, maka beliau langsung lapor ke Menteri Kesehatan. Jadi saya kira prosedurnya adalah betul. Tapi saya mencoba menawarkan dari daerah, kalau kemudian pusat nanti juga pusat karena mengelola seluruh Indonesia, perlu bantuan, kami juga harus membantu, karena itu bagian dari tanggung jawab kami kan. Tolong komunikasi dengan kami. Ini contoh-contoh agar relasinya tidak hanya vertikal, tidak cerita hanya kewenangan, tapi kondisi bencana nasional ini, kondisi darurat ini, kami juga bisa support. Uang kami ada kok, Mbak, di gudang. Peralatan datang, bantuan datang gitu kan. Kami bisa distribusi. Rata-rata kan kebutuhan yang paling banyak itu masker N95. Yang tadi dengan Pak Doni kita juga habis Vicon juga bahwa itu kita belum bisa memproduksi. Maka alhamdulillah kemarin bantuan silih berganti datang terus kepada kita. Maka saya sampaikan, mana rumah sakit yang memang lagi banyak merawat pasien positif dan membutuhkan, tolong itu dikirim, dipercepat. Bahkan tadi malam saya bilang kirim, jangan sampai melebihi siang hari. Cepat langsung dikirim, mudah-mudahan pagi tadi sudah dikirim semuanya. Oke, Pak Ganjar, ini kan kita mengulang kembali, ada 40 tenaga medis yang kemudian harus diisolasi secara mandiri. Ini angka yang tidak sedikit begitu. Sejauh ini apakah mengganggu pelayanan perawatan rumah sakit, Pak Ganjar? Kalau selama ini sih report dari Dirut belum. Dan masih bisa dikendalikan. Tapi publik sekarang perlu tahu, teman-teman, masyarakat, publik, ketahuilah kalau tidak jujur, itu 40 tenaga medis itu berapa tenaga yang terkurang, ya, terkuras dari fungsi utamanya yang harus mengobati. Kalau kita tidak jujur, akibatnya itu mengerikan sekali. Kalau dokter yang semacam ini nanti banyak tertular, itu akan sangat berbahaya, nanti pasien siapa yang merawat. Maka dokter pun perlu kita dukung. Kalau rumah sakit Karyadi, Mbak, total sebenarnya yang positif sudah 57. Sudah 57, meninggal kira-kira ada 2 kalau tidak salah dari data saya, meninggal ada 2 dan yang lain ketambahan yang ini. Jadi yang lain juga sembuh juga ada, sembuhnya kira-kira ada 9. Jadi sebenarnya sudah berproses lama yang sakit COVID-19, terus kemudian ada yang mohon maaf meninggal, ada yang kemudian sembuh. Nah dari yang lain ini ya semacam saya bilang outbreak kecil begitu terjadi dan ini membahayakan. Maka publik pun juga harus membantu karena kan dokter, tenaga kesehatan itu benteng terakhirnya. Benteng terdepannya kan kita sendiri. Kita yang harus sehat, kita yang harus jujur, kita yang harus bisa mencegah begitu. Kalau tidak ya berbahaya. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Tetap sehat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ganjar.